Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba Sayyidina Muhammad billahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan untuk menapaki jalan ahli surga. Semoga sebagaimana Allah mudahkan kita merespon panggilannya, melaksanakan salat berjamaah di rumahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk berkumpul di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Min muqarrarat at-tarbiyah al-usariyah, di antara kurikulum pendidikan keluarga yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah bahwa sesungguhnya bagaimana perjalanan kehidupan kita, baik dan buruknya kehidupan keluarga kita, sejahtera dan tidaknya kehidupan kita, ternyata diantaranya adalah tergantung sejauh mana komitmen kita di dalam menteladani Rasulullah SAW, kesungguhan kita di dalam menteladani Rasulullah SAW, keseriusan kita dalam ittiba'ur Rasul, dalam mengikuti Rasulullah SAW, termasuk dalam kehidupan keluarga. Maka di dalam surat An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita untuk hati-hati dan waspada, bahwa kalau kita bangga sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada saat yang sama kita tidak sungguh-sungguh di dalam menteladani Rasulullah SAW, atau bahkan mukhalafati amri Rasul, kita menjauh dari perintah Rasul, kita menentang aturan Rasul, kita tidak komitmen dengan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah SAW, maka ternyata yang terjadi dalam kehidupan kita adalah beragam fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya waspada, kata Allah, orang-orang yang mukhalafati amri Rasul, yang tidak sungguh-sungguh mengikuti perintah Rasul, tidak sungguh-sungguh menteladani Rasul. Apa yang perlu diwaspadai? Antusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka beragam fitnah. Al-fitnah al-aqdiyah, fitnah dalam kehidupan urusan ideologi, termasuk fitnah dalam kehidupan keluarga, fitnah dalam kehidupan sosial, ekonomi, al-fitnah al-kauniyah, krisis alam dan lain sebagainya. Ini akan menimpa kepada siapapun, termasuk dalam kehidupan keluarga, ketika tidak sungguh-sungguh dalam iltizam bi amri Rasul, komitmen dengan perintah Rasul. Au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih, azab yang sangat dahsyat. Ini adalah ancaman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sudah memberikan rambu-rambu untuk mengarungi kehidupan yang bahagia.
termasuk dalam rangka mengarungi kehidupan keluarga untuk mendapatkan dan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Di antaranya adalah ayat 21 dalam surat Al-Ahzab yang tadi kita baca, yang begitu sangat populer ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian, kata Allah, uswah hasanah, teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keberkahan dari Allah, mengharapkan taufik dari Allah, mengharapkan hidayah Allah, wal yaumal akhir, dan bagi orang-orang yang mengharap kebahagiaan pada hari akhir, sehingga dia bersungguh-sungguh memproduksi banyak amal soleh. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini oleh para ulama tafsir disampaikan kepada kita, sesungguhnya aslinya ayat ini berkaitan dengan perang Ahzab, ditujukan kepada kaum muslimin dalam perang Ahzab, yaitu peperangan yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam ayat ini agar mereka bersungguh-sungguh di dalam menteladani Rasulullah SAW. Di dalam peperangan itu Rasulullah SAW sebagai panglima perang, bagaimana beliau sebagai pemimpin benar-benar berada di garda terdepan, menjadi teladan yang baik dalam kesungguhannya dalam berjuang di jalan Allah, kesungguhannya dalam sabar menghadapi serangan musuh-musuh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyinggung kaum muslimin agar mereka menteladani Nabi dalam kesungguhannya dalam berjuang di jalan Allah, menteladani beliau dalam kesabarannya, menteladani beliau dalam keseriusannya untuk merencanakan sedemikian rupa dalam memimpin kaum muslimin dalam perang itu. Yang kita tahu, perang Ahzab ini peperangan yang sangat-sangat tidak seimbang. Makanya disebut dengan Al-Ahzab. Al-Ahzab itu adalah golongan-golongan. Kenapa? Karena di dalam peperangan itu, perang Ahzab yang juga dikenal dengan istilah perang Khandaq, itu terjadi koalisi besar. Kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menghadapi kekuatan besar. Dan kekuatan di situ adalah koalisi besar dari banyak unsur. Ada unsur kaum musyrikin Mekah, kemudian ada unsur orang-orang Yahudi yang di sekitar Madinah, ditambah lagi mereka berkoalisi dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik juga berpihak dengan mereka. Dan kita baca dalam sirah nabawiyah bahwa peperangan ini, peperangan Ahzab itu juga dimulai dengan perang ekonomi. Sebelumnya ada yang disebut dengan al-hasr al-iqtisadi, embargo ekonomi. Jadi musuh-musuh Islam pada saat itu untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin, mereka melakukan apa yang disebut dengan al-hasr al-iqtisadi, embargo ekonomi. Jadi supply bahan-bahan pokok makanan itu di stop untuk tidak boleh masuk ke Madinah. Dan Madinah pun juga tidak bisa mengekspor, tidak bisa menjual barang-barang dagangannya keluar. Sehingga yang terjadi adalah lama-kelamaan stok makanan, bahan pokok semakin menipis, dan terjadilah apa yang disebut dengan al-azmah al-iqtisadiyah, yaitu krisis ekonomi, dan masyarakat Madinah dilanda kelaparan. Ini sudah diterapkan oleh mereka untuk melemahkan kekuatan Islam. Intinya bahwa ayat ini
ditujukan kepada kaum muslimin dalam peperangan itu agar mereka mau menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan yang baik dalam kesungguhannya dalam berjuang, kesabarannya dan seterusnya. Nah, kemudian dalam penjelasan para ulama tafsir termasuk Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahwa ayat ini kemudian juga menjadi panduan bagi kita semuanya untuk menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam juga teladan yang baik dalam semua aspek kehidupan. Karena seluruh ayat Al-Qur'an adalah relevan dan semuanya dalam rangka menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan ulama yang lain mengatakan bahwa ayat ini sesungguhnya juga merupakan perintah dari Allah agar kita sungguh-sungguh menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, keteladanan yang baik dalam semua urusan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga tidak boleh kita menteladani Nabi itu secara parsial, tetapi kita harus menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam secara universal. Kenapa? Karena terus terang saja kita harus akui secara jujur kemunduran umat Islam sekarang ini, kekalahan yang didera oleh umat Islam. Dan kita lihat umat Islam, kaum muslimin sekarang menjadi bulan-bulanan, menjadi target dalam banyak urusan dan mundur dalam banyak aspek kehidupan. Di antaranya adalah karena kita selama ini mayoritas masih menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam secara juz'i. Begitu sholat kita menteladani Rasulullah SAW, mengawali atau memulai sholat dengan takbiratul ihram, kemudian mengakhiri sholat dengan salam, sama persis seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Tetapi ketika sudah masuk ke dunia ekonomi, banyak taujihat nabawiyah, arahan dan aturan dari Rasulullah SAW yang kemudian dilanggar, tidak dipatuhi atau tidak diamalkan secara maksimal. Padahal bapak-bapak, ibu rahimakumullah, kalau kita membaca dalam hadis-hadis Nabi, juga dalam banyak kitab-kitab fikih, itu hampir di banyak kitab hadis itu selalu ada bab pembahasan atau kitab pembahasan tentang al-buyu', kitabul bai', kitab pembahasan tentang transaksi jual beli. Jadi sudah disinggung di situ aturan-aturan terkait dengan transaksi ekonomi dan seterusnya. Pertanyaannya, seberapa sungguh-sungguh kita mengamalkan arahan dan petunjuk Rasulullah SAW dalam urusan itu? Dalam urusan menata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara pun juga kita banyak mengabaikan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW. Makanya masih banyak di antara saudara kita yang komentar, jangan bawa-bawa agama dalam urusan ekonomi, jangan bawa-bawa agama dalam urusan ini itu. Masih banyak komentar seakan-akan memang agama ini hanya khusus ketika berada di masjid saja. Seakan-akan agama ini hanya khusus relevan, cocok hanya untuk ketika dalam urusan ibadah mahdhah saja. Padahal agama kita termasuk taujih Rasulullah SAW juga memberikan taujih arahan dalam semua urusan. Nah, ini semakin menguatkan kita ketika kita membaca ayat ini. Lafaz yang digunakan, redaksi yang digunakan Al-Quran adalah menggunakan kata fi Rasulillah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan laqad kana lakum fi aqwali Rasulillah. Sungguh ada teladan yang baik untukmu pada ucapan Rasulullah, atau fi af'ali Rasulullah, pada perbuatan Rasulullah. Tetapi yang digunakan redaksinya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Para ulama tafsir mengatakan fi
lafadz fi di dalam ayat ini menunjukkan lil istighraq, yaitu integral, universal, sehingga harus ada kesungguhan dari kita menteladani beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai teladan yang baik dalam semua urusan, termasuk dalam hal ini adalah dalam urusan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, seorang mukmin yang cerdas ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis sahih, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingin mengatakan dengan sabdanya ini untuk kita tiru beliau dalam urusan yang lain. Berekonomilah kalian sebagaimana kalian melihat aku berekonomi. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh kalian seperti kalian melihat aku bersungguh-sungguh dalam berjuang. Berdakwalah kalian sebagaimana kalian melihat aku bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Begitu pula dengan hadis Nabi yang lain, "Ta'khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik-manasik haji. Jadi ini semuanya sesungguhnya pesan pentingnya bagaimana dalam semua urusan kita berusaha secara maksimal untuk menjadikan beliau sebagai teladan yang baik. Termasuk dalam konteks ini adalah dalam kehidupan rumah tangga. Nah, lalu dalam kehidupan rumah tangga, apa pilar-pilar penting untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti arahan dari Rasulullah SAW? Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, ada beberapa pilar-pilar penting berdasarkan taujih Rasulullah SAW sehingga kita berusaha untuk menteladani dalam urusan ini. Yang pertama adalah wad'u ar-ru'ya al-wadhihah. Pertama adalah meletakkan visi dan misi yang jelas, yang baik, positif dalam urusan kehidupan rumah tangga. Makanya kalau kita membaca beberapa hadis Nabi yang terkait dengan pernikahan, taujih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa pijakan dan kemudian kaidah penting dalam pernikahan yang harus selalu diingat adalah kaitan dengan agama. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, "Tunkahul mar'a li arba'." Wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena nasabnya, karena agamanya. Kemudian Nabi menutup dengan fadfar bidzatiddin taribat yadak. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menjadikan motif agama ini sebagai prioritas, karena inilah yang akan membawa kepada keberuntungan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Nah, pada bagian lain kita membaca seiring dengan sesungguhnya hadis Nabi ini menguatkan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung tentang rambu-rambu kehidupan rumah tangga, seperti di awal surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, karena surat An-Nisa ini isinya penuh dengan rambu-rambu kehidupan keluarga. Apa? Ketika mengawali penjelasan dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali satu ayat yang berisi ada perintah 2 kali takwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi surat An-Nisa yang berisi judul besarnya adalah tentang rambu-rambu ma'alim al-haya al-usariyah, rambu-rambu kehidupan keluarga. Allah awali dengan ayat pertama, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Kemudian ditutup lagi dengan perintah takwa, wattaqullah. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk meletakkan visi dan misi yang jelas dalam kehidupan rumah tangga kita, yaitu bermuara kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi visi kehidupan keluarga kita itu jelas, menjadikan
keluarga menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ini menjadi landasan sehingga semua program-program dalam kehidupan rumah tangga juga harus bermuara kepada peningkatan kualitas takwa kepada Allah. Inilah yang memastikan akan menjadikan keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebab kalau kemudian visinya hanya untuk duniawi saja, maka boleh jadi dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi apakah akan sampai kebahagiaan itu di akhirat? Ini belum jelas. Tetapi kalau sudah takwa, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau sudah takwa, maka ketika mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga, dan dalam kehidupan rumah tangga kan ada dinamikanya. Maka dalam kondisi apapun kalau sudah takwa, maka dia akan mampu memanage beragam problematika rumah tangga ini dengan baik. Karena Allah menjamin kalau takwa, maka kalau ada masalah pun Allah akan berikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau takwa, ada jaminan Allah akan berkahi kehidupan rumah tangga itu. Allah akan berkahi ekonominya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau takwa visinya jelas, maka Allah juga menjamin semua urusan dalam kehidupan rumah tangga ini akan dijamin oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya mudah. Kalau takwa bisa dipastikan keluarga yang kita bangun untuk menjadi rumah tangga dan keluarga yang bahagia ini, kebahagiaannya tidak hanya di dunia, tetapi akan terus berlanjut sampai di akhirat, sehingga kita akan kumpul kembali bersama dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan dari Allah, sebab Allah telah menetapkan ketetapannya yang tidak akan pernah berubah, bahwa surga Allah Subhanahu wa taala itu dipersiapkan bagi siapa? Bapak-bapak, Ibu. Uiddat lil muttaqin. Hanya dipersiapkan bagi orang bertakwa. Nah, disinilah penting untuk terus kita mengevaluasi sejauh mana kehidupan rumah tangga ini bermuara kepada visi misi ini, menjadikan kita dan keluarga kita, anak-anak kita menjadi manusia yang bertakwa. Ini yang harus terus kita evaluasi. Energi yang sudah kita kerahkan, waktu yang sudah kita korbankan, harta yang sudah kita keluarkan untuk mendidik anak-anak kita, untuk belanja keluarga kita, untuk menghidupi keluarga kita, untuk menyiapkan semua fasilitas bagi keluarga kita. Kita harus evaluasi sejauh mana semuanya itu mampu menjadikan kita dan keluarga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Yang kedua, yang kita lihat dalam kehidupan Rasulullah SAW untuk bisa kita teladani dalam kehidupan rumah tangga adalah bahwa Rasulullah SAW menerapkan dalam kehidupan keluarganya itu apa yang disebut dengan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Pilar berikutnya adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu dibangun dalam kehidupan rumah tangga ini kesungguhan untuk saling tolong menolong, bahu membahu, bantu membantu dalam kebaikan dan takwa. Maksudnya apa? Di situ dibudayakan saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan. Ada suasana yang kondusif untuk melakukan kebajikan dalam rumah tangga itu. Ada kerjasama yang baik antara suami istri, antara orang tua dan anak. Semua elemen dan anggota keluarga itu ada kerjasama yang baik dalam kebaikan dan takwa. Dan inilah yang benar-benar akan mengantarkan menjadi keluarga yang bahagia fid dunya wal akhirah. Kenapa? Karena manusia ini nggak mungkin bisa sempurna sendiri.
Apalagi ketika kita menyadari bahwa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita ini akan lemah kalau sendiri, tapi kita akan kuat kalau bersama-sama. Yang namanya sapu lidi itu bisa membersihkan ketika dikumpulkan bersama. Dia akan bisa membersihkan dengan baik. Tapi kalau dia sendirian, tidak akan banyak berfungsi dengan maksimal. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga. Kita tidak mungkin mengandalkan kesolehan kita sendiri, tapi bagaimana kita bangun kesolehan secara jama'i. Maka perlu dibangun budaya bahu-membahu, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Jangan pernah merasa nyaman kita menunaikan sholat pada saat yang sama di dalam keluarga kita masih banyak yang belum sholat, atau ada yang tidak semangat dalam melaksanakan sholat. Disinilah Rasulullah SAW memberikan contoh keteladanan. Maka bapak-bapak bisa baca dalam beberapa hadis. Aisyah radhiyallahu anha sering cerita, ya, menceritakan bagaimana Nabi bangun tengah malam, ya, kemudian berusaha untuk tidak mengganggu istrinya, tetapi kemudian udah mendekati subuh dibangunkan. Maka ada sebuah hadis sahih terkait dengan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an, sungguh Allah akan memberikan rahmat kepada seorang suami laki-laki yang bangun duluan, kemudian dia sholat qiyamul lail, kemudian membangunkan istrinya. Kalau tidak mau, maka kemudian diciprati dengan air. Wa rahimallahu imra'atan, kata Nabi, dan sungguh Allah memberikan rahmat kepada seorang istri. Nah, kadang-kadang suaminya yang bangun duluan, tapi kadang-kadang mungkin suaminya lelah, capek, istrinya yang bangun duluan. Wa rahimallahu imra'atan, dan sungguh Allah memberikan rahmat kepada seorang istri yang bangun duluan, qiyamul lail, melihat suaminya tidur, dibangunkan, diciprati air, kemudian mereka sholat. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau dalam kehidupan rumah tangga ada program-program peningkatan ruhiyah secara jama'i seperti ini. Ada program qiyamul lail bersama. Kan boleh salat qiyamul lail berjamaah. Kemudian saling membangunkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Maka kita yakin kalau ini dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga, ada ta'awun 'alal birri wat taqwa, maka inilah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian Rasulullah SAW juga di dalam beberapa hadis yang lain juga sering memberikan arahan-arahan kepada keluarga putrinya, memberikan nasihat kepada menantunya, karena beliau masih merasa ini juga bagian dari keluarga yang harus diperhatikan. Sebagian masyarakat kita atau sebagian orang tua ketika melihat anaknya sudah berkeluarga seakan-akan sudah lepas tanggung jawab. Naam, dalam beberapa hal lepas tanggung jawab, tetapi dalam beberapa hal yang lain juga kita masih punya tanggung jawab, tetap bisa memantau, melihat, dan bagaimana terus bisa memberikan arahan agar rumah tangga anak-anak kita, menantu kita, anak kita itu juga tetap dalam koridor takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian kita membiarkan dan kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah apa yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap rumah tangga putrinya. Bapak-bapak bisa baca di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW ketika bulan Ramadan itu beliau ketika Ihya'ul Layali, menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan, beliau juga mengetuk pintu kamar putrinya Fatimah dan membangunkan putri dan menantunya Sayyidina Ali. Diketuk pintunya. Afasallaya, tidakkah kalian berdua sholat? Diketuk pintunya. Nah, kalau sekarang kan mungkin bisa dengan handphone. Kalau kemudian anak kita
atau menantu kita jauh, mungkin diingatkan dengan handphone, mungkin ditelepon, mungkin melalui media sosial dan beragam fasilitas canggih lainnya. Diketuk pintunya. Afasallaya, tidakkah kalian berdua sholat? Tidakkah kalian berdua bangun untuk menghidupkan malam-malam yang mulia ini? Nah, ini sebagai wujud perhatian. Ini adalah bukti konkret adanya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan keluarga kita. Jadi saling mengingatkan. Anak mengingatkan orang tuanya, orang tua mengingat anaknya, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menasihati putrinya ketika Fatimah pernah mengeluh dengan pekerjaan rumahnya yang banyak, kemudian minta kepada Nabi untuk diberikan pembantu. Maka Nabi pernah meluruskan, ya, mungkin melihat masih memungkinkan untuk dikerjakan sendiri, tetapi Nabi kemudian membekali dengan bekal zikir, untuk banyak berzikir, diantaranya zikir setelah sholat. Nah, ini adalah merupakan bukti bagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian terhadap kehidupan keluarga putrinya, menantunya, dan seterusnya. Kemudian di antara pilar yang lain bercermin dari kehidupan keluarga Rasulullah SAW adalah al-qudwah, yaitu keteladanan. Maksudnya keteladanan di sini adalah bagaimana Rasulullah SAW memposisikan menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangganya sebagai bapak yang baik, suami yang baik. Dan ini yang sekarang banyak dikeluhkan. Ada ungkapan bahwa sekarang ini kita berada pada suasana krisis. Di antara krisis adalah azmatul qudwah, krisis keteladanan. Banyak pejabat, banyak tokoh-tokoh yang harusnya menjadi teladan tidak bisa atau kurang bisa diteladani. Banyak orang tua yang harusnya menjadi teladan kurang bisa diteladani. Nah, inilah yang harus kita bangun sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang yang bertanggung jawab nahkoda dalam bahtera rumah tangga. Kita berusaha secara maksimal menjadi teladan. Maka kita menerapkan apa yang disebut dengan at-tarbiyah bil qudwah, menerapkan pendidikan keluarga dengan keteladanan. Ya, kita menjadi teladan dalam urusan ibadah mahdhah, ya, terdepan dalam sholat berjamaah, terdepan dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Banyak orang tua yang memerintahkan anaknya semangat membaca Al-Quran, tapi pada saat yang sama tidak pernah terlihat di hadapan anaknya membaca Al-Quran, dan seterusnya. Maka ini penting. Karena itu seorang penyair Arab pernah mengingatkan tentang pentingnya keteladanan ini dengan ungkapannya, idza kana rabbul baiti bid-duffi dhariba fashimatu ahlil baiti fihim raqsu. Apabila kepala rumah tangga, apabila orang yang harusnya menjadi teladan, kepala rumah tangga, tokoh masyarakat, ya, bapak atau ibunya bid-duffi dhariba, jagoan nabu kendang, fashimatu ahlil baiti fihim raqsu, maka jangan disalahkan kalau anak-anaknya jago joget. Kalau bapak ibunya biasa sholat subuhnya jam 6, maka jangan disalahkan anak-anaknya sholat subuhnya jam 7, dan seterusnya. Ini pentingnya keteladanan. Maka untuk menghidupkan, ya, suasana rumah tangga menjadi keluarga Qur'ani ini juga memerlukan keteladanan. Karena itu Rasulullah SAW menjadi teladan. Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, kita pernah bersama dengan Nabi sebagai istrinya. Beliau cerita, kami pernah bercanda dengan Nabi, tapi begitu tiba waktu sholat, ada panggilan sholat, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Maka beliau langsung pergi, ka'annahu la ya'rifuna, seakan-akan beliau tidak mengenal kami. Saking cepatnya dalam merespon panggilan Allah. Padahal tadinya lagi bercanda, lagi ini, tapi begitu mendengar panggilan Allah langsung cepat pergi.
Seakan-akan beliau tidak mengenal kami, kata Aisyah radhiyallahu anha, ka'annahu la ya'rifuna. Itu artinya apa? Bagaimana beliau menjadi teladan dalam urusan-urusan ibadah mahdhah dan seterusnya. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana ya mendidik keluarga dengan keteladanan. Karena keteladanan ini ya bagaimanapun juga yang namanya anak-anak idolanya adalah orang tuanya. Ya, karena dia yang selalu hidup bersama dalam kurun waktu yang lama. Maka ketika mampu menjadi teladan yang baik, maka ini menjadi pendidikan keluarga yang sangat efektif dalam membentuk karakter yang baik bagi keluarga dan anak-anak. Kemudian sebelum terakhir, ya, di antara pilarnya adalah bagaimana menerapkan kesabaran dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Sebab sabar itu kunci keberhasilan dalam semua urusan, termasuk dalam menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, memerlukan kesabaran. Ya. Kalau kita tidak sabar, ya, maka tidak akan pernah memiliki nafas yang panjang, dan pada gilirannya tidak mungkin dapat meraih kebahagiaan di dunia akhirat. Makanya sabar ini termasuk sifat mulia yang menghantarkan kepada surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan kita lihat Rasulullah SAW dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya begitu sabarnya luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, kami pernah tidak mendapati menu dalam rumah tangga kami kecuali al-aswadan. Apa itu? Al-aswadan itu adalah simbol air dan kurma. Bayangkan menu makanan rumah tangga Nabi dalam beberapa waktu yang dimakan oleh Nabi dan keluarganya hanya air dan kurma. Jadi beliau sabar dengan kesederhanaannya dan seterusnya. Kemudian sabar dengan beragam cobaan hidupnya. Kita tahu rumah tangga Nabi pernah pernah ditimpa fitnah, menjadi target fitnah musuh-musuh Islam. Di antaranya apa yang dikenal dengan istilah kisahul ifki yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran, kisah kebohongan yang menimpa istri beliau yang ditiupkan oleh musuh-musuh Islam, yang sampai kemudian turun ayat, ya, turun ayat, Allah menurunkan ayat untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu anha yang ada disinggung Allah dalam surat An-Nur, ya, yang dikenal dengan kisahul ifki. Nabi sabar menghadapi itu. Bayangkan ketika masyarakat sudah banyak terpengaruh dengan isu negatif itu, gosip itu, tapi Nabi sabar. Nah, ini juga bagian dari pilar kehidupan rumah tangga. Terakhir adalah dengan doa. Kita lihat Rasulullah SAW selalu menyertakan keluarganya dalam doa-doanya. Beliau selalu menyertakan keluarganya dalam doa-doanya. Dan ini yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya di dalam Al-Qur'an, di antara doa terkait dengan kehidupan rumah tangga adalah Allah mengajarkan kepada kita doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka doa ini yang sering kita baca, karena di dalam doa ini kita menyertakan istri, pasangan, dan anak-anak kita, bahkan anak cucu kita. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, jadikanlah mereka semuanya qurrata a'yun, penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami keluarga ini menjadi pemimpinnya, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak sekedar menjadikan kita dan keluarga kita orang yang bertakwa, tetapi bagaimana menjadikan keluarga kita menjadi orang yang terdepan dalam takwa, bahkan pemimpinnya orang-orang bertakwa. Ini kan sebuah tugas yang besar, tugas mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menerapkan pilar-pilar ini dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan yang baik dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk mentarbiyah
membangun keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ya, terima kasih. Tadi agak kurang bisa ditangkap, tapi yang saya paham maksudnya adalah kita melihat kehidupan Nabi sederhana gitu kan. Begitu ya. Ya, kita lihat kehidupan Nabi sangat sederhana. Bagaimana? Padahal Nabi memungkinkan kalau beliau mau hidup kaya, mau ini bisa. Nah, jadi begini. Jadi Rasulullah SAW ya, melakukan itu adalah sebagai pilihan hidupnya. Ya, pilihan hidupnya. Memang Rasulullah SAW memungkinkan beliau kalau mau hidup ya, lebih dari apa yang ada pada saat itu juga memungkinkan dengan bagian ghanimah dan seterusnya. Tetapi beliau memang memiliki pilihan hidup ya, untuk hidup sederhana ya. Ini juga tentu hikmah, karena ada hikmah tersendiri ya. Dan itu bagian dari pilihannya. Tapi tidak berarti itu juga ya, menjadi sesuatu yang keharusan harus hidup seperti itu. Buktinya Nabi tidak meminta para sahabatnya persis hidupnya seperti beliau. Maka kita baca dalam kehidupan para sahabat itu ada di antara mereka yang memang konglomerat ya, jutawan dalam istilah kita sekarang. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu adalah bisnisman ya. Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman bin Affan itu adalah orang yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang kaya raya. Tetapi yang Nabi arahkan adalah bagaimana mereka tetap bisa melaksanakan kewajibannya, tidak mengabaikan kewajibannya. Bahkan di dalam beberapa hadis kita membaca ni'mal malu salih indal abdi salih. Nabi memberikan arahan bahwa harta yang baik itu ketika berada dalam genggaman, dalam genggaman orang yang soleh. Nah, ini juga artinya bahwa ya, itu pilihan Rasulullah SAW. Ya, makanya ketika sebagian istri Nabi menuntut, ya, menuntut tambahan anggaran belanja, ya, sebagian istri mereka menuntut pada Nabi untuk menambah atau hidup lebih, ya, lebih layak lagi dan seterusnya, karena melihat para istri-istri pembesar Kisra, Kaisar dan yang lainnya sudah mulai itu. Maka Nabi ingatkan, ya ayun Nabi qul li azwajika. Allah turunkan ayat untuk mengingatkan kepada mereka. Qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad zinata fata'alaina. Jika memang kalian mau mendampingi Nabi, itu bersama dengan Nabi, hanya ingin dunia, ya silakan. Kami akan berikan, kata Allah melalui kepada Nabi. Numatti'na wa usarrihkunna sarahan jamil. Tapi pada saat yang sama ya kita harus pisah. Wa in kuntum tu'minuna wa rasulahu wad darul akhirah. Tetapi sebaliknya kalau kamu yang kalian inginkan adalah Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat, ya maka akan dipersiapkan bagi kalian pahala yang besar. Jadi itu pilihan Rasulullah SAW. Tetapi dalam konteks ini memang tidak harus kemudian kehidupan para sahabat juga harus persis seperti itu. Buktinya Nabi juga tidak melarang para sahabatnya untuk berbisnis dan kemudian ya mereka menjadi orang yang kaya sehingga mereka bisa membantu dan ya, membantu pendanaan untuk aktivitas-aktivitas dakwah. Ya.
Karena itu dalam urusan ini memang tidak harus persis seperti itu. Tetapi dalam konteks yang lain, nah, yang penting bagaimana memberikan hak dengan baik, mengalokasikan harta untuk kepentingan Islam dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk bisa benar-benar menteladani Rasulullah SAW. Dan mari kita tutup majlis kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian pagi pada subuh tentang dengan topik tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang keluarga yang dibawakan oleh Dr. Ahmad Kausir Suhair MA. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.